Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata penulis yang bernama Suryaningsih Halim, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akun penulis ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah untuk kali ini berjudul Hantu Kepala Tergantung di Air Terjun. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Tahun 2018, di mana salah satu air terjun baru di kampungku dibuka di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Rencananya minggu ini aku ingin ke sana, sekalian jalan-jalan ke kampung dan menghadiri acara pembukaan air terjun tersebut. Namun baru saja aku ingin berangkat, tiba-tiba tanteku yang rumahnya dekat dengan air terjun itu menelepon dan menyuruhku untuk tidak ke sana dulu karena ada yang meninggal tenggelam 30 menit yang lalu. Ku dengar-dengar yang meninggal di air terjun saat pembukaan itu adalah seorang lelaki yang mahir berenang. Dan akhirnya orang-orang yang membuat cerita bahwa penunggu air terjun itulah yang membuat lelaki itu tenggelam dan meregang nyawa karena kehabisan nafas di dalam air. Sekitar 2 mingguan air terjun tersebut ditutup kemudian dibuka lagi. Aku berkunjung di hari Selasa agar tidak banyak orang dan aku bisa puas mengelilingi tempat itu bersama teman dan sepupuku. Baru saja turun ke air, aku sudah dikagetkan dengan sosok yang berdiri tepat di pinggir sebelah kiri air terjun. Dan di sana terdapat pohon besar. Sosok itu sangat seram, benar-benar menyeramkan. Dia adalah sosok wanita, tapi bukan kuntilanak. Matanya merah mengeluarkan darah kental. Lehernya panjang, membuat kepalanya tergantung ke sikutnya. Mulutnya seperti ingin berbicara sesuatu, namun sulit, karena bibirnya yang miring seperti orang stroke. Aku hanya menatapnya dengan tatapan miris. Takut dan sedih bercampur saat itu juga. Aku tak tahu bagaimana cara merespon tatapan sosok itu. Meskipun takut melanda, entah mengapa jiwaku tertarik untuk menyapa sosok itu dengan senyum. Dan dalam hatiku bertanya, ada apa denganmu? Ya, aku yang memiliki sedikit kemampuan berkomunikasi dengan sosok seperti mereka dapat merasakan dan mendengar rintihan sakit dari sosok tersebut. Aku tercengang saat kudapati sedikit bisikan dari sosok ini tentang bagaimana ia saat terakhir kali hidup di dunia. Seorang gadis yang berparas cantik menjadi idaman setiap lelaki bujang di sebuah desa kecil. Kembang desa sudah berumur 19 tahun dan setiap hari ada saja pemuda yang datang untuk melamarnya. Namun belum ada satupun pria yang mampu meluluhkan hatinya. Hampir setahun lebih gadis ini tidak juga menerima lamaran puluhan pria yang datang di setiap harinya. Hampir semua lelaki yang ada di desa itu sangat menginginkan dan hampir membuat mereka saling membunuh satu sama lainnya. Hingga pada suatu hari, dilakukanlah musyawarah terkait perselisihan para pemuda akibat memperebutkan sang gadis. Semalaman mereka berunding, akhirnya mendapatkan jalan keluar. Singkat cerita, esok pun tiba, dan para lelaki bersama-sama menuju sungai tempat biasa sang gadis mencuci. Sang gadis tercengang saat kesendiriannya. Tiba-tiba puluhan lelaki datang menghampirinya dengan tatapan yang tidak biasa. Kau cantik sekali, namun tak ada yang bisa memilikimu, ucap seorang pria yang berada tepat di belakang sang gadis. Wajah cantikmu membuat kami akan saling membunuh. Jadi kami putuskan agar kau saja yang mengorbankan dirimu, ucap seorang pemuda di belakang. Kami takkan bisa memilikimu, maka kembalilah ke Tuhan. Kau adalah milik Tuhan, ucap pemuda yang tepat di hadapannya. Apa maksud kalian? Tanyanya dengan wajah panik. Ia menatap lekat perutnya yang kini tertancap bambu runcing. Lelaki di depannya tadi telah menancapkan bambu itu. Sambil menatap wajah pemuda di depannya, air matanya keluar, kemudian ia tumbang. Ia belum mati saat tubuhnya sudah tersungkur di tanah. Ia masih merasakan pedih perutnya yang tertusuk bambu. Beberapa menit seiring mengucurnya darah tanpa henti, ia sempat mengucapkan kalimat kebencian. Hingga akhirnya matanya tertutup perlahan, menandakan ia telah mencapai puncak kesakitannya. Setelah dinyatakan benar-benar meninggal, tubuhnya dibawa ke rumah ibunya kemudian dimakamkan. Setelah kupelajari lebih dalam, ternyata sosok ini bisa semenyeramkan itu adalah karena ia penganut ilmu hitam. Setelah kematiannya, karena ia tidak pernah memberi lagi tumbal ke tuannya, akhirnya itulah yang ia dapatkan.
Siksaan selama ia mati, ia tak dapat lagi kembali ke tempat yang lebih baik, kecuali ada yang benar-benar bisa membantunya. Dan juga ia benar-benar ingin berproses agar bisa kembali ke tempat yang sebenarnya. Dia hanya meminta didoakan. Setelah kudoakan, ia akhirnya pergi dengan sedikit cahaya redup di tubuhnya dan tak lagi menampakkan sosoknya di hadapanku hingga sekarang. Di tahun 2022 ini, setiap aku ke air terjun tersebut, ia tidak pernah muncul. Bahkan, tak pernah kurasakan lagi kehadirannya. Entah di mana dan bagaimana ia sekarang. Kuharap ia sudah menemukan tempat yang lebih baik. Itulah tadi sebuah pengalaman nyataku tentang dunia mistis, yang menurutku seram sekaligus juga tragis. Mari kita doakan saja, semoga sosok itu mendapatkan ketenangan abadinya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.